Ya, beberapa waktu yang lalu kan kita udah belajar langkah 1 sampai langkah 3 ya. Jadi hari ini kita akan belajar langkah 4 sampai langkah nomor 7. Kalau ditanya kenapa sebetulnya kita harus belajar, kenapa kita harus bikin support system ya. Karena Bapak Ibu sekali lagi saya menekankan ya, bahwa Momapan ini bisnis untuk jangka panjang, bukan bisnis jangka pendek. Kalau bisnis jangka pendek, apalagi money game, biasanya nggak perlu pakai support system juga orang join ya. Karena orang bergabung itu karena greedy, ya serakah begitu. Tapi kalau bisnis jangka panjang, bisnis serius bisnis ya itu kan harus dikerjakan. Makanya kenapa ada support system. Karena di dunia tidak ada satu perusahaan dengan skema jaringan yang bisa bertahan cukup panjang kalau tidak ada support systemnya ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai ya. Jadi saya masuk langkah keempat. Langkah keempat ini adalah edukasi. Nah, mungkin di beberapa yang lain, kalau Bapak Ibu pernah pelajari juga, langkah keempat itu namanya presentasi. Nah, kenapa kalau di sini kita kasih nama edukasi? Ya, karena seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan, Bapak Ibu, ya, bahwa di Momapan ini kita menekankan dan mengedepankan mission before commission. Jadi kenapa edukasi? Karena edukasi itu sifatnya adalah kita mengajak orang yang jadi lawan bicara kita untuk berubah mindsetnya, untuk mendapatkan wawasan baru, ya. Sementara kalau presentasi itu lebih ke arah kita mau menjual sesuatu, ya, menjual bisnis, menjual sesuatu lah ya, menjual produk, menjual diri sendiri, misalnya begitu ya. Tapi kalau ini edukasi, kita kasih namanya. Jadi di sini tugasnya adalah kita itu membuka mindset orang bahwa orang itu harus punya yang namanya planning untuk keuangan. Ya, bagaimana planning keuangannya dia itu tidak hanya menyimpan uang atau bisa menabung saja, tapi juga bisa menabung di aset yang tepat, yaitu salah satunya emas. Lalu kita edukasi juga bahwa skema bisnis jaringan itu sebetulnya adalah satu skema bisnis yang secara konsep modalnya relatif kecil, tapi hasilnya potensinya sangat besar. Ya, jadi kenapa kita kasih nama edukasi ya? Nah, jadi di sini kita bisa edukasi tentang produknya dan juga tentang bisnisnya. Nah, memang sampai sekarang kita itu edukasi di produk yang saya lihat member Memapan itu masih fokus kebanyakan kepada lebih kepada produk-produk logam mulia ya, kepada investasi ya. Saya bisa paham karena mungkin target market kita sebagian besar adalah masih Gen X ya dan baby boomer. Tapi sebetulnya saya melihat ada beberapa kelompok atau grup di TikTok ya. Mereka ternyata ada yang berjualan juga produk-produk anxiety ring, tapi bukan dari emas ya bahan bakunya. Nah, mereka mengedepankannya itu adalah fungsinya. Dan ternyata memang sudah ada sedikit ya, atau baru mulailah orang-orang Indonesia yang mulai mencari anxiety ring, atau cincin, atau misalnya anting, atau pendant yang bisa diputer-puter ya. Karena memang itu sebetulnya bermanfaat buat menurunkan anxiety. Tapi biasanya itu dicari di kalangan Gen Z ya, Bapak Ibu ya. Karena kalangan Gen Z yang lebih sering punya keresahan begitu ya, punya gangguan mental istilahnya gitu ya. Nah, jadi edukasi di sini kita bisa bicara tentang produknya, edukasi tentang produknya atau bisnisnya, dan edukasi di sini juga adalah edukasi tentang diri sendiri, ya. Makanya kenapa kalau disebut edukasi diri sendiri, Bapak Ibu, sebetulnya saya sendiri kan sudah cukup lama di jaringan ya, Bapak Ibu. Seringkali di bisnis jaringan itu terjadi satu situasi ada perebutan jaringan ya. Ada orang yang mau bergabung tapi ada perebutan lah istilahnya begitu ya. Join ke A atau join ke B atau join ke C karena yang ini kenal, yang itu kenal, yang ini saudara sendiri ya seperti itu. Nah, ada kadang-kadang orang yang mengusulkan, oh nggak bisa, harus
kalau misalnya kayak gitu aturannya harusnya di tag aja. Jadi yang paling pertama yang ngajak dia yang harusnya bisa punya hak gitu ya buat terhadap si orang tersebut yang mau bergabung. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya berpendapat orang yang mau bergabung itu tidak bisa kita atur ya harus bergabung kemana. Ya karena orang itu nggak bisa di-tag sebetulnya. Tetapi biarlah orang itu memilih dia mau bergabung kepada siapa. Kenapa? Karena di bisnis edukasi itu kita bukan hanya cerita tentang mau mapan, kita bukan hanya edukasi tentang bisnis, tapi kita juga tanda kutip ya menjual diri sendiri. Ya, di bisnis ini tuh kita menjual bisnis sendiri di mana calon tim kita itu melihat apakah kita itu punya kemampuan, punya keseriusan, punya komitmen, punya konsistensi untuk membawa atau membantu atau mengajak dia di masa depan itu menjadi besar gitu ya, menjadi sama-sama bertumbuh gitu jaringannya, bisnisnya gitu ya. Jadi makanya kenapa di sini perlu kalau Bapak Ibu memang mau aktif ya, dan saya percaya yang hadir malam hari ini memang serius mau aktif, maka Bapak Ibu harus terus masuk ke dalam support system, ke dalam training, mengembangkan diri, belajar presentasi, belajar edukasi, belajar training gitu kan. Karena Bapak Ibu juga harus dikembangkan supaya nanti calon-calon member itu tuh seneng masuk ke grupnya Bapak Ibu gitu. Wah, kalau masuk grupnya si ini mah enak karena dia orangnya komitmen ya, nggak pindah sana pindah sini begitu ya. Bulan ini bilang A, nanti bulan depan pindah lagi bilang B yang bagus, nanti bulan depan pindah C lagi kan gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya dalam edukasi ini juga sebetulnya diri sendiri juga yang kita jual dan juga sikap atau etika. Ya, ini juga penting, Bapak Ibu ya. Sikap kita, etika kita, ya, attitude kita, ya, emotional quotient kita, skill kita, karakter kita itu juga menentukan. Ya, menentukan sehingga orang itu bisa memilih cocok atau seneng nggak di dalam tim kita, begitu ya. Nah, lalu untuk edukasi itu biasanya dibutuhkan persiapan. Ya, persiapannya apa? Produk mau mapan, udah jelas gitu ya. Makanya kalau saya selalu menghimbau, mendorong Bapak Ibu teman-teman pakai produknya gitu ya. Kalau karena ada tuh ya orang-orang yang ke kantor gitu ya, saya nggak sebut nama ya. Mungkin dia nggak punya produknya begitu. Jadi waktu ke kantor mau presentasi, nanti produknya minta pinjem gitu ke perusahaan. Harusnya nggak seperti itu. Harusnya Bapak Ibu sebagai member, sebagai leader pakai produknya. Ya kecuali yang pria ya. Kalau yang pria kan belum keluar produknya. Tapi minimal kalau yang wanita pakai produknya. Ya, jadi langsung gitu ya. Dikasih lihat nih, saya juga pakai nih produknya seperti itu ya perhiasannya. Nah, lalu persiapan lagi nantinya adalah tiket pertemuan. Memang saat ini juga belum ya. Kita kan Momapan Bisnis School-nya masih belum establish ya, masih kita develop. Tapi nantinya ke depannya tiket pertemuan pun kita harus bawa supaya kita bisa ajak calon member kita atau calon tim kita itu masuk ke dalam support system. Itu penting. Nah, setidaknya kalau sekarang kalau nggak ada tiket pertemuan ya misalnya lewat Zoom begitu ya, kita ajak mereka masuk lagi ke Zoom. Dan juga persiapannya role play. Jadi buat orang-orang yang misalnya, aduh grogi nih kalau saya presentasi, bisa latihan role play ya di depan kaca. Atau misalnya role play kepada pasangan ya, kepada suami, kepada istri, kepada anak. Latihan, kita edukasi, lalu mereka suruh dengerin gitu ya. Jadi supaya kita semakin lama semakin fasih. Ya, karena semua itu di dunia di sini itu adalah bisa karena biasa, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam kita menjalankan bisnis, penampilan itu harus bersih dan rapi. Ya, karena penampilan itu dilihat ya. First impression itu penting gitu loh Bapak Ibu ya. Lalu sikapnya juga tepat janji, tepat waktu ya. Nah, ini saya pribadi juga pernah tuh punya pengalaman misalnya ya, ada orang mau presentasi saya, tapi saya malah disuruh nunggu gitu. Udah nunggunya bisa setengah jam, bisa 1 jam, bisa terlambat 1,5 jam. Wah, kalau udah kayak gitu bete nih. Udah dia yang mau presentasi ke saya yang harus nunggu gitu kan, dia yang ngaret. Itu menunjukkan orangnya nggak profesional ya. Oh, jadi Bapak Ibu kalau kita mau edukasi orang, ya kita bikin janji, kita harus pastikan kita bisa tepat waktu.
ya. Jangan terlambat-terlambat, ya. Nah, lalu ini juga penting, edifikasi alami. Perkenalkan leader yang mendampingi. Edifikasi alami itu apa sih? Edifikasi alami itu adalah bagaimana kita men- mengenalkan leader kita yang menemani kita kepada calon prospek, ya. Seperti itu. Nah, ini penting. Jadi misalnya contoh kalau saya misalnya mengajak Pak Sugi untuk menemani saya presentasi misalnya. Katakanlah saya mau presentasi kepada Pak Henry ya. Lalu saya ajak Pak Sugi. Nah, waktu ketemuan misalnya seperti itu, saya harus edifikasi Pak Sugi nih sebagai upline leader saya. Saya harus bilang misalnya seperti ini, Pak Henry, kenalkan ini Pak Sugi. Beliau ini orang yang saya kenal, orang yang luar biasa. Beliau ini leader besar, jaringannya juga sudah sangat besar, bisnisnya juga sangat berkembang dengan pesat. Tapi puji Tuhan gitu kan, karena hari ini kebetulan beliau itu bisa mendampingi saya untuk ketemu sama Pak Henry. Ya mungkin nanti kita bisa belajar banyak nih dari Pak Sugi pengalamannya seperti apa. Nah itu edifikasi ya. Jadi jangan terbalik. Nah seringkali member-member yang nggak paham itu terbalik. Begitu ketemu ya yang mau di prospeknya Pak Henry ini calon membernya, Pak Sugi ini leadernya, tiba-tiba waktu dikenalin malah edifikasi Pak Henry-nya, ya. Pak Sugi ini kenalin nih Pak Henry, ya. Pak Henry ini anak muda yang berprestasi, ya. Beliau itu lama tinggal di Australia, ya. Dan beliau ini orangnya memang luar biasa, hebat banget, ya. Kayaknya kalau misalnya bisa bergabung sama kita nanti beliau ini bisa bisa besar nih bisnisnya gitu. Nah itu terbalik ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai edifikasi itu terbalik. Ya, saya beberapa kali punya pengalaman juga gitu. Ketika mendampingi tim, edifikasinya terbalik. Ketika saya diperkenalkan misalnya sama kepala cabang, ya, kepala cabang bank, misalnya begitu ya, atau misalnya kepada direktur atau apa. Nanti yang diedifikasi itu malah si calon prospek. Padahal keliru, Bapak Ibu. Ya, yang harus diedifikasi adalah selalu leader kita. Ya, nggak peduli seberapa hebatnya prospek kita, kita harus edifikasi leader kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika presentasi atau ketika edukasi nanti leadernya, si calon prospek itu menaruh respect, menaruh hormat, dan mendengarkan. Tujuannya itu. Kenapa kita bawa leader, kita bawa orang ketiga? Kan kalau kita bicara kemarin, kita belajar poin satu 2 3 berarti kan yang kita ajak ketemu sama leader adalah orang-orang yang bagus kan? Yang secara skala prioritasnya itu adalah angka satu, ya, yang paling bagus. Nah, yang dimana kalau kita yang edukasi, yang kita yang presentasi, kemungkinan dia nggak mau dengerin karena mungkin kita kalah level sama dia. Nah, waktu kita bawa leader, kita harus edifikasi leader supaya leader ini didengar oleh calon prospek kita. Begitu, Bapak Ibu ya. Ini penting, penting banget ya. Perkenalkan leader yang mendampingi edifikasi alami ya. Lalu bukan cuman edifikasi, Bapak Ibu. Ya, ada juga pernah saya punya kejadian. Edifikasinya sudah, tapi kemudian si downline-nya ini malah nggak ngedengerin leadernya. Contoh misalnya saya bawa Pak Sugi tadi ya, kita contoh lagi. Pak Sugi itu leader, saya member yang baru belajar. Saya prospek Pak Henry. Begitu saya udah edifikasi Pak Sugi, lalu kemudian apa yang saya lakukan? Saya malah sibuk main handphone ketika Pak Sugi menjelaskan kepada Pak Henry, misalnya seperti itu ya. Saya malah main handphone, nggak ngedengerin. Atau lebih parahnya lagi saya tinggalin begitu ya, teteleponan begitu ya, ngurusin yang lain. Oh ya udah Pak Sugi nih silakan jelasin dulu nih ke Pak Henry, saya tinggalin aja. Itu nggak benar gitu loh Bapak Ibu. Kalau Anda nggak menaruh respect sama leader Anda, bagaimana calon prospek Anda bisa menaruh respect sama leader Anda? Ya, nanti leader Anda ngomong juga dianggap radio butut gitu, nggak akan didengar. Nah, jadi teknik seperti ini tuh penting sekali Bapak Ibu. Kerjasama itu penting, ya. Jadi janganlah kita itu menjadi member yang buruk gitu. Kalau kita bisa menjadi member yang baik, nanti kita bisa menjadi leader yang baik. Kalau kita mau jadi leader yang baik, jadilah dulu member yang baik. Begitu ya Bapak Ibu ya, jadilah dulu downline yang baik, baru kita bisa menjadi upline yang baik. Kalau kita nggak bisa jadi upline yang baik, kalau kita nggak bisa jadi downline yang baik, bagaimana kita bisa menjadi upline yang baik gitu ya? Lalu posisi alat bantu, ya. Jadi kalau nanti kita misalnya sudah punya
bisa menjelaskan itu macam-macam ya Bapak Ibu ya. Pakai laptop, kalau sekarang kan laptop banyak ya, tapi bisa juga pakai flip chart ya. Misalnya materinya di print, lalu dibikin gitu, lalu jadi disebutnya flip chart ya. Nah, bisa. Jadi kita presentasi, kita pakai flip chart begitu ya. Dan ketika kita presentasi, kita harus pede. Jadi jangan suaranya sedih kecil gitu ya. Suaranya nggak jelas. Kalau kita presentasi, kita harus pede, Bapak Ibu. Saya ngelihat atau mendengar beberapa eh, teman-teman itu katanya, aduh, saya nggak pede nih kalau jelasin mau mapan masih baru. Ya, padahal sudah berbulan-bulan jadi member mau mapan. Nggak perlu nggak pede gitu. Nggak perlu takut salah. Karena kalaupun Anda salah juga, prospek Anda nggak akan tahu kok. Gitu loh. Ya, aduh saya nggak hafal nih kalau Harta Dinata tuh sebetulnya peringkat berapa ya di Indonesia ya? 81 apa 18? Ya Anda mau sebut 18 boleh, mau sebut 81 juga boleh. Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting pede aja dulu gitu ya. Jadi kalau presentasi, edukasi kita harus pede, suaranya jelas, lalu intonasinya menyesuaikan ya, mirroring ya. Ada kontak mata juga, lalu bahasa tubuhnya juga digunakan ya. Nah, jadi lalu kita juga harus bisa peka, Bapak Ibu, ketika kita edukasi. Nah, yang lebih bagus adalah kalau edukasi itu kita bisa menerapkan yang namanya NLP, Bapak Ibu ya. NLP itu Neuro Linguistic Program. Jadi sebetulnya manusia itu kan selalu ada gerak-gerik yang bisa dibaca ya. Nah, saya lagi coba eh, ada wacana ya di tahun depan kami Momapan ini nantinya akan mengadakan kelas NLP ya khusus buat Bapak Ibu teman-teman yang memang mau serius fight di Momapan ya. Karena training NLP itu mahal harganya, mahal banget ya. Biasanya minimal biayanya bisa 2 juta sampai 3 juta per orang. Nah, nanti kita akan adakan di tahun depan ya. Tapi itu khusus untuk orang-orang yang memang komitmen serius aja. Mau kita bikin gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu gini, kalau misalnya Bapak Ibu edukasi, selipkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada jawaban ya. Jadi secara NLP, kalau pertanyaan kita selalu jawabannya ya, semakin sering jawabannya ya, maka tingkat closing akan semakin tinggi. Contoh, ketika kita mulai masuk ya, ketika kita mulai masuk presentasi pertama kali di Momapan. Nah, kita bisa cerita bahwa misalnya Bapak setuju kan kalau bahwa kalau misalnya bisnis itu kalau produknya emas itu resikonya kecil. Karena kenapa? Karena emas itu kalaupun tidak laku, harganya akan semakin naik. Betul nggak, Pak? Misalnya seperti itu. Ya. Jadi nanti dia jawab iya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita misalnya tanya lagi, Bapak setuju nggak kalau bisnis emas itu bisnis yang bertahan jangka panjang? Karena dari 2000 tahun yang lalu, zaman para nabi juga sudah bicara emas gitu kan sampai sampai sekarang sampai ke depannya. Kalau mungkin kita bisnis yang lain kayak dulu bisnis mesin tik, ya sekarang udah nggak ada mesin tik ya. Bisnis pager sudah berubah, bisnis BlackBerry sudah berubah. Tapi kalau bisnis emas itu kekal gitu kan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Setuju nggak Pak? Misalnya gitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu ketika dijawab iya, semakin sering prospek kita menjawab iya, maka kemungkinan closing semakin besar. Ya, jadi kita bisa masukin pertanyaan-pertanyaan ketika kita sambil presentasi, sambil edukasi. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu ketika kita sudah edukasi, kita harus peka. Kita harus berani trial closing. Kita lihat gelagatnya, apakah dia responnya positif atau tidak. Kan kebaca, ya. Jadi semakin banyak nanti Bapak Ibu edukasi orang, Bapak Ibu jam terbang semakin tinggi, Bapak Ibu akan bisa melihat orang ini punya interest atau tidak, tertarik atau tidak. Kalau kelihatannya dia tertarik, maka Bapak Ibu berani trial closing. Ya, trial closing itu artinya ketika Bapak Ibu sudah selesai presentasi, ya, Bapak Ibu tinggal langsung tanya, ada hal apa yang belum jelas yang bisa saya mungkin yang masih belum jelas boleh silahkan ditanyakan. Oh, enggak sih, udah jelas semua. Oke, Pak. Kalau sudah jelas ya Pak Henry, ya saya boleh pinjam KTP-nya biar saya bantu registrasi Pak Henry supaya kita bisa sama-sama ngejar promo nih Pak. Mumpung ada promo Vietnam, lalu tahun depan bakal ada mega promo Pak. Saya bisa langsung bantu Bapak hari ini juga. Nah, langsung trial closing. Jangan kita tanya mau gabung apa enggak usah. Ya, itu tapi berlaku kalau kita melihat gerak-geriknya orangnya interest ya.
Kalau orangnya gerak-geriknya dari awal udah nggak interest gitu ya, gelisah, lihat-lihat terus HP gitu kan, kayaknya pengen cepet kita udahan ngomong, lalu sama kita di trial closing dipaksa, orangnya jadi marah nanti, ya. Jadi ini harus peka kitanya, ya. Tapi ada orang-orang tertentu loh Bapak Ibu, yang mereka itu nggak bisa make decision sendiri. Makanya kenapa kita harus trial closing. Contoh kalau orang-orang yang misalnya punya temperamennya disanguin atau temperamennya di plekmatik ya kebanyakan, mereka itu butuh dibantu didorong untuk trial closing gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa coba gitu trial closing. Boleh dipinjam KTP-nya. Nanti kalau Pak Henry tiba-tiba udah dia bingung, dia nggak berani nolak ngasih KTP, ya sudah, kita registrasi saja. Langsung kita isi datanya apa segala macam, lalu kita arahkan. Pak Henry mau pilih yang mana? Kalau sekarang kayaknya Pak Henry kalau mau pilihnya kalung atau mau pilihnya cincin mungkin buat pasangan, nah seperti itu ya. Jadi seperti itu, kita langsung trial closing aja. Nah, jadi ada istilah Bapak Ibu yang namanya closing on the spot. Jadi ketika kita edukasi, orang itu langsung bisa kita arahkan untuk closing saat itu juga. Ya, tidak berpikir-pikir lagi. Ya, nah ini namanya closing on the spot, istilahnya begitu ya. COTS, closing on the spot. Nah, biasanya ada 4 faktor penentu supaya kita bisa closing on the spot. Tentunya kita berharap kalau bisa setiap ketemu orang closing on the spot, tapi kan realitanya tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin ya. Nah, 4 faktor penentu itu apa? Pertama, keuangannya siap. Walaupun kalau dalam hal di bisnis mau mapan ya, sebetulnya dibilang keuangan itu relatif. Harusnya relatif rata-rata orangnya mampu gitu ya, bisa. Karena jumlahnya nggak terlalu besar gitu untuk bergabung ya. Hanya 3 jutaan sekian. Apalagi ditambah kita lagi diskusi nih gitu ya sama tim Gadai, ya tim Gadaiku. Nah, seharusnya ini lampu hijau untuk tahun depan nanti kita bisa apa sistemnya orang itu bergabung itu dengan cara pembayaran gadai lagi ya. Kalau pembayaran gadai jadi nggak harus orangnya punya langsung 3 juta sekian gitu. Mungkin bisa setengahnya dulu begitu, sisanya dicicil. Nah, jadi ini bisa membantu tingkat closing semakin tinggi ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau keuangannya udah siap, yang kedua adalah keyakinan kita, yaitu menentukan ya seberapa yakin Bapak Ibu dengan memapan itu akan menentukan seberapa sering Bapak Ibu bisa closing on the spot. Ya, seperti itu. Lalu bisa menjawab kebutuhan. Nah, seperti yang kita bahas. Jadi ada hot button yang ditemukan ketika kita fact finding, ketika kita sebelumnya sebelum edukasi kita harusnya udah tahu nih, ini orang ini kebutuhannya apa. Nah, kalau kita bisa menjawab kebutuhan, ya jadi solusi, maka orang itu bisa langsung closing on the spot, Bapak Ibu. Ya. Dan yang keempat adalah berani trial closing. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau closing, begitu dia say yes, langsung ajak ke website, ya, langsung kita bantu registrasi, lalu ajak masuk ke sistem, ya, jadi kita masukin ke sistem, cemplungin ke sistem. Tapi kalau misalnya dia bilang, aduh, begitu diminta KTP misalnya, oh nanti dulu lah, saya perlu diskusi dulu, misalnya sama pasangan, atau perlu apa, perlu mikir, perlu ini, perlu itu, ya sudah, gitu. Nah, kita langsung ajak ke pertemuan terdekat, ya, buat janji ketemu. Oh ya, nggak apa-apa, Pak Henry, ya. Nanti kebetulan hari Sabtu ini kita ada acara Pak di Bandung di kantor pusat. Nah, Pak Henry bisa datang ajak pasangan supaya bisa dapat informasi lebih lengkap dan juga bisa langsung lihat kantor pusatnya seperti apa. Jadi Pak Henry bisa lebih dapat dapat informasi lebih lengkap, lebih jelas, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau dia bilang, ah enggak lah, saya mah nggak suka yang begini, misalnya begitu ya. Dia nggak mau, ya sudah, nggak apa-apa. Karena pasti ada orang yang nolak, Bapak Ibu ya. Kalau nggak mau, ya sudah tetap jalin hubungan, di follow up, ya. Kenapa? Karena kalau dia bilang nggak mau, bukan berarti dia selamanya nggak mau. Gitu, Bapak Ibu ya. Itu penting, ya. Ketika orang tidak mau, bukan berarti selamanya nggak mau. Terakhir sebelum saya di Momapan ya, terakhir saya bergabung di sebuah perusahaan dari Jepang, kan mesin alat air ya. Saya gabung di situ tuh butuh waktu 1 tahun, Bapak Ibu di follow up sama orang yang mengajak saya.
satu tahun bayangin ya. Bapak Ibu di Momapan aja belum satu tahun karena Momapan belum ada satu tahun ya. Satu tahun baru akhirnya saya bergabung. Tapi ketika saya bergabung, saya bawa omset besar buat dia gitu ya. Karena saya juga serius gitu menjalankan selama 4 tahun. Jadi makanya kalau misalnya orang bilang tidak, tetap kita jalin hubungan baik, jangan dimusuhin ya. Apalagi langsung kita blok begitu dia nggak mau join begitu ya. Wah jangan ya. Kita tetap bangun hubungan aja ya. Bangun hubungan dengan baik, misalnya seperti itu ya. Dan ingat Bapak Ibu, practice make perfect ya. Jadi kita harus banyak latihan ya, supaya kita semakin lama semakin bagus ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu, kalau misalnya dia bilang enggak, kita bisa gali daftar nama sebetulnya. Jadi ketika misalnya kita sudah edukasi, tapi dia bilangnya tidak, maka kita bisa tanya, baik, misalnya, terima kasih Pak Henry ya. Eh, Kalau Bapak belum merasa cocok di sini, nggak apa-apa. Tapi mungkin Pak, kalau boleh saya minta tolong, ada nggak teman-teman Bapak yang Bapak kenal yang kira-kira cocok sama bisnis ini? Atau mungkin orang-orang siapa gitu. Nah, itu kita bisa coba gali daftar nama, ya. Biasanya kalau kitanya hubungannya baik sama orang tersebut, ya, lalu kita juga nggak menyebalkan di mata dia, dan dia sudah nolak kita, maka biasanya setidaknya dia mau kasih daftar nama, Bapak Ibu. Mungkin dia kasih beberapa nama, nanti kita kontak gitu ya. Nah, bisa bisa terjadi seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun tidak, kita tetap bisa gali daftar nama. Dan kita harus bisa latihan untuk selalu mengembangkan daftar nama, Bapak Ibu. Karena kalau nggak nanti daftar nama kita habis, ya. Wah, ini Bu Fortina langsung nanya, apa saja follow up yang dilakukan upline yang di MLM sebelumnya, sehingga akhirnya setelah 1 tahun Pak Ferry join dan gerak. Baik, terima kasih Bu. Ya pertanyaannya. Jadi follow up-nya dia bisa tarik ulur ya, Bapak Ibu ya. Jadi follow up itu bukan berarti misalnya 2 hari sekali terus aja dikirimin gitu ya. Dikirimin Zoom, dikirimin berita ini, berita itu. Kadang-kadang orang udah jadi enek nanti ya. Jadi kita harus pandai tarik ulur gitu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengingat ketika Bapak Ibu dulu misalnya PDKT ya. Atau misalnya kan PDKT yang laki-laki maupun yang perempuan biasanya nggak cuma ngegas doang kan. Ada strateginya tarik ulur gitu ya. Nah seperti itu. Jadi dulu ya teman saya juga gitu. Nanti kadang-kadang dia 1 bulan nggak ada kabar, tapi nanti kadang-kadang ngabarin. Kadang-kadang dia pura-pura salah kirim berita gitu ya. Jadi dia misalnya kirim berita, tapi bilangnya bukan ke saya. Saya baru tahunya ketika sudah ini ya, sudah gabung gitu ya. Misalnya dia kirim WA gitu. Eh, misalnya dia bilang gini, Bro Jerry, puji Tuhan katanya gitu ya. Setelah saya gabung di perusahaan yang dulu gitu ya. Setelah saya jalankan bisnis ini sekitar 7 bulan, sekarang penghasilan saya udah belasan juta, misalnya seperti itu. Nah, tapi nge-WA-nya ke saya gitu. Jadi saya pikir kesannya kayak yang salah kirim kan gitu WA-nya ya. Padahal sebenarnya nggak salah kirim. Jadi ternyata dia mancing-mancing aja gitu supaya saya dapat informasi tapi kesannya soft ya, halus gitu ya. Jadi dia salah-salahin namanya gitu. Jadi dia nanti udah gitu baru ngetik lagi di bawahnya, sorry 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 bro, salah kirim WA, dia bilang gitu ya. Nah, itu salah satu yang dia lakukan ya. Jadi kita harus bisa tarik ulur, bangun rasa penasaran dan Bapak Ibu kalau kita bisanya sekarang nolak, daftar nama kita nolak ya, kan situasi itu bisa berubah. Ya, kenapa setelah 1 tahun saya bergabung? Karena situasi saya berubah, Bapak Ibu. Ya, situasi saya berubah. Yang dulunya saya merasa tidak butuh, setelah 1 tahun saya merasa butuh. Nah, itu ya. Jadi kenapa akhirnya saya jadi bergabung? Dan itu juga yang penting kenapa kita kalau jalanin bisnis itu perlu kitanya juga komitmen dan konsisten jangka panjang. Bagaimana Bapak Ibu bisa follow up orang sampai 1 tahun bergabung kalau Bapak Ibu sebulan juga udah pindah lagi jaringan, pindah lagi bisnis, betul nggak? Ya, malah orang nggak percaya gitu loh. Ya, gimana ini pindah-pindah terus gitu ya? Nah, seperti itu. Ya, jadi begitu ya. Nah, lalu yang kelima follow up, Bapak Ibu ya. Jadi kan kalau tadi kita bicara bisa di follow, bisa di closing on the spot, tapi 80% orang bergabung itu karena di follow up, ya. Jadi
jangan kecewa kalau orang begitu kita edukasi terus nggak mau langsung closing ya. Terus misalnya udah kita bayarin juga lagi ketemu di kafe ya, terus kita misalnya ngedumel gitu ya, kita bilang, oh dasar nih orang cuma datang doang pengen ke kafe gitu ya, pengen dibayarin. Enggak, jadi kita perlu follow up Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa gitu. Saya cerita sedikit nih ya kesaksiannya. Ini ada satu orang ya, nggak saya sebut lah ya nama orangnya. Ada satu orang, waktu itu kebetulan ngajak saya sih. Ya, jadi Buya ini ajak saya ketemu satu orang ini waktu itu di Jakarta. Nah, ketika kita ketemuannya di tempat yang agak-agak fancy lah ya di dalam mall gitu kan. Jadi kita habisnya cukup besar di situ, ya. Habisnya sekitar 1 juta gitu. Waduh, gitu kan ngebayarin orang 1 juta. Orangnya nggak gabung lagi. Udah gitu ya. Nah, tapi setelah di follow up, akhirnya orang itu tuh bukan cuman gabung Bapak Ibu, ya. Beberapa bulan kemudian dia beli emas rutin dan jumlahnya besar, 2 kilo, 3 kilo. Ya, jadi kita nggak usah baper kalau misalnya orang kita edukasi terus nggak langsung closing gitu. Ya nggak apa-apa, tapi di follow up. Karena 80% orang yang bergabung itu karena di follow up. Ya, yang tadi saya bilang, orang itu butuh di follow up karena situasinya bisa berubah-berubah. Nah, makanya kita harus menjalin hubungan yang lebih dekat. Jadi kita jangan ngejar terlalu mengejar, enggak. Tapi enggak dikejar sama sekali juga jangan gitu. Ya, jadi kita harus pintar tarik ulur gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, usahakan kalau bisa dari edukasi, lalu ke follow up itu 2 kali 24 jam, jangan terlalu lama. Kenapa? Karena kalau terlalu lama yang namanya ulah lagi semangat-semangat jadi dingin lagi kebanyakan orang seperti itu ya. Jadi kalau bisa kejar 2 kali 24 jam follow up-nya. Ya, dan kalau bisa bertemu langsung ketika follow up. Misalnya, edukasi yang pertamanya lewat Zoom. Ya, kalau memungkinkan follow up-nya ketemu. Ya, kecuali kalau nggak memungkinkan ya. Beda tempat, misalnya jauh, ya udah gitu. Ya. Dan skala prioritas follow up, yang pertama yang kita follow up adalah orang yang positif. Ya, orang yang positif dan juga yang teachable. Teachable itu artinya orang yang memang ketika kita kasih tahu tuh dia bisa nerima gitu ya. Bisa mendengarkan. Karena kadang-kadang saya ketemu loh orang yang tidak teachable ya. Saya pernah ketemu sama satu orang lagi edukasi, lalu dia bilang gini, kan saya bilang bahwa kelebihannya Mawapan itu karena produknya itu emas dan perhiasan. Di mana emas dan perhiasan itu value-nya tuh kan nggak hilang ya. Bisa kita pakai, bahkan kita simpan juga naik, makin lama makin naik value-nya gitu kan. Jadi di sini tuh kelebihannya di situ itu gitu. Lah orangnya berdebat sama saya malah. Dia bilang, "Oh enggak, Pak. Lebih rugi," katanya gitu. Lebih lebih untung kalau saya apa produknya tuh suplemen karena kalau suplemen tuh saya minum saya jadi sehat katanya gitu ya. Ah, ya sudahlah terserah lah gitu ya. Kalau dia mau melihatnya seperti itu. Nah, jadi orang-orang itu kadang-kadang ada yang nggak teachable loh Bapak Ibu ya. Kita bilang apa nanti dia berdebat gitu ya. Ya biarin aja. Ya udah kalau yang udah kayak gitu kita nggak usah terlalu fokusin untuk follow up ya. Jadi kita fokus follow up itu orang yang positif dan teachable dulu. Nah, lalu kita fokus juga follow up yang apa yang mau datang ke pertemuan, ya diundang gitu ya. Biasanya kan edukasi itu gerbang pertama, lalu selanjutnya kita undang. Nah, saya lihat kebanyakan di kita itu polanya member itu ngajak dulu ke pertemuan Zoom atau ke pertemuan langsung baru di edukasinya pertamanya di situ. Sebetulnya lebih baik kalau udah pernah diedukasi sih. Karena kalau udah pernah diedukasi itu, orang waktu datang ke pertemuan yang skala besar, baik offline maupun online, dia lebih siap di closing biasanya begitu, ya. Karena dapat informasi tambahan. Nah, gitu. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu memang merasa, aduh tapi saya nggak bisa nih kalau jelasin, ya udahlah nggak apa-apa. Ya bisa pakai sarana untuk eh, apa Zoom atau offline, acara offline atau online di kantor itu bisa dipakai untuk ngajak orang. Tapi better sebaiknya orang yang kita edukasi dulu sebetulnya gitu ya. Baru kita ajak ke pertemuan itu lebih baik. Tingkat closingnya bisa lebih tinggi gitu Bapak Ibu ya. Itu.
Dan juga tentunya kita skala prioritas follow up orang yang mau diajak ketemu. Ya karena kalau nggak mau diajak ketemu gimana caranya kan susah gitu ya. Kalau menghindar terus ya sudahlah gitu. Ya. Nah, ketika follow up kita memberi info tambahan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi gini, Bapak Ibu, waktu edukasi pertama, nah ini penting ya, waktu edukasi pertama nggak perlu kasih informasi sebanyak-banyaknya. Ya, cukup informasi-informasi penting saja yang kita sampaikan. Misalnya contoh, kan ada juga orang yang suka nanya sama saya, kenapa sih kok langsung waktu presentasi atau edukasi itu nggak langsung kasih kasih lihat eh, 8 bonus gitu. Karena sebagian besar orang saya jelasin langsung 8 bonus, pusing Bapak Ibu. Ya, jadi info itu nggak perlu sebanyak-banyaknya. Untuk pertama ya, untuk pertama edukasi. Yang penting kita kasih poin-poinnya aja sebetulnya. Kita penekanan poin bahwa satu, bisnis paling bagus adalah bisnis tanpa resiko. Setuju nggak? Setuju. Dua, bisnis tanpa resiko itu sekarang itu bisnis emas. Kenapa? Gitu kan? Karena emas itu harganya naik terus. Kemudian emas itu tidak bisa digantikan dengan zaman. Ya, dari zaman dulu, sekarang, dan seterusnya orang suka sama emas. Yang ketiga, kita bisa bergabung, bisa berkolaborasi dengan berpartner sama perusahaan raksasa yang memang ahli di bidangnya. Kan gitu. Ya, jadi poin-poin yang kita sampaikan seperti itu. Yang keempat, ini sistem skema bisnis yang didesain untuk adil bagi semua orang, bukan sistem piramid. Tapi ini bisa kita mendapatkan penghasilan dan kita bisa bangun bisnis di sini dan kemudian nantinya ini juga bisa jangka panjang, misalnya seperti itu. Bahkan ada reward-reward yang sistemnya pasti gitu kan. Kenapa? Karena diakumulasi tanpa batas waktu. Nah, jadi kita bisa kasih info tuh cukup terbatas kalau waktu edukasi. Tapi kalau follow up baru kasih info tambahan sebanyak-banyaknya. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang terbalik ya, edukasi awal informasinya sebanyak-banyaknya. Akhirnya presentasinya bisa 2 jam, 3 jam begitu ya. Orang tuh nggak betah gitu loh Bapak Ibu. Ya, kalau bisa presentasi awal menurut saya sih paling lama 1 jam gitu. Kalau bisa bahkan 30-40 menit udah cukup. Karena menurut survei orang itu hanya bisa berkonsentrasi menerima informasi itu 30-40 menit. Selanjutnya udah nggak fokus gitu ya. Jadi kalau edukasi pertama nggak usah banyak-banyak, tapi nanti baru ketika tanya jawab atau misalnya dianya kemudian di follow up baru kita info tambahannya sebanyak-banyaknya ya. Lalu kemudian kita juga menggali kendala, handling objection. Nah, ini nanti saya ada materi tentang handling objection ya, secara khusus ya. Pernah saya bawakan waktu itu sekali ya, tapi nanti Bapak Ibu bisa ikut lagi ya. Jadi lebih lebih detail tentang handling objection. Jadi nanti di sini kita bisa menggali ya kendala-kendalanya apa? Apa sih keberatan-keberatannya? Kenapa sih orang ini masih belum mau bergabung? Karena kalau kita pikir pakai logika, Bapak Ibu, bergabung dengan perusahaan yang sangat besar di Indonesia, udah TBK. Lalu kita bisa beli produk emasnya harganya di bawah harga retail. Lalu produknya juga value-nya naik terus. Ya, bisnisnya dikerjakan bareng-bareng, ada sekolah bisnis. Bisnisnya bisa melipat gandakan income, istilahnya begitu ya. Dari modal 3 jutaan, kita kerjakan 3 tahun, 4 tahun, bisa punya penghasilan 20, 30 juta, 50 juta, 100 juta sebulan. Kenapa orang nggak mau? Kan gitu. Nah, itu yang harus kita cari. Kenapa? Ya, itu kendalanya. Kita harus bisa menggali nanti kendalanya. Nah, ini menggali kendala biasanya waktu kita follow up, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau kita sudah bisa menjawab semua kendalanya dia, sudah bisa handling objection, baru nanti kita menggali keterdesakan. Menggali keterdesakan tuh gimana? Jadi bisa macam-macam. Misalnya, kita bisa bilang, apalagi kamu kan udah terjawab kendalanya semua. Saya ajak kamu ini supaya kita bisa bareng-bareng nih berhasil di bisnis ini. Ya, kamu undur-undur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ujung-ujungnya kamu kan tetap perlu kamu satu bisnis. Kamu kan bilang sama saya bahwa kamu lagi butuh bisnis. Ya, kamu lagi cari peluang bisnis. Kamu udah jenuh bekerja, udah sekian puluh tahun, ya, dan kamu nggak tahu gimana caranya kalau kamu bangun bisnis sendiri.
Di sini kan ada bisnis yang pakai sistem. Kamu nggak perlu sewa tempat, kamu nggak perlu bayar akunting, kamu nggak perlu eh, stok inventory dan segala macam. Ya, resikonya sedikit, tapi potensinya besar. Apalagi yang harus kamu pikirin. Nah, misalnya begitu ya, itu menggali keterdesakan misalnya salah satunya ya. Nah, lalu promosi pertemuan dan kekuatan memapan bisnis goal. Jadi promosi pertemuan dan kekuatan memapan bisnis goal. Di sini kita promosi pertemuan. Ya, begitu ada pertemuan terdekat, kita harus promosi. Jadi Bapak Ibu, kita membangun bisnis jaringan, itu tuh kita tuh harus pinter promosi. Kita harus pinter edifikasi istilahnya gitu. Edifikasi leader, edifikasi bisnis, edifikasi pertemuan. Ya, gimana caranya supaya tim kita itu mau datang ke pertemuan, mau ikut support system, mau belajar. Nah, itu kita harus promosi gitu. Kita harus jelaskan bahwa yang namanya bisnis ada harga yang harus dibayar. Ya, kita mau mau belajar jadi profesional kan? Kita mau punya penghasilan besar kan? Ya. Kamu puas dengan penghasilan di Momapan penghasilan berapa? 500.000 cukup? Atau mau 500 juta? Lah kalau mau 500 juta kan kamunya harus profesional dong. Ya, sama seperti pemain sepak bola. Pemain sepak bola kalau mau gajinya 500 juta ya harus profesional. Mana ada pemain sepak bola kelas RT terus digajinya 500 juta kan nggak ada. Ya sama gitu. Jadi kita jelaskan gitu, kita promosi pertemuan. Nah, seperti itu ya. Dan ini minta referensi daftar nama tadi ya kalau waktu follow up ya. Dan responnya kita harus positif. Kita tetap harus siap ditolak ya. Waktu follow up bisa ditolak nggak? Bisa. Ya udah kalau ditolak nggak apa-apa. Tetap jalin hubungan baik yang tadi ya. Nanti suatu saat juga bisa berubah ya. Jangan khawatir. Bu Fortina nih tanya ya, bagi customer yang udah pernah beli di Harta Dinata, poin apa yang bisa kita naikkan ya? Karena rata-rata customer bilang kalau harga LM beli di toko sama dengan di Momapan. Betul. Harga belinya sama. Tapi kan kalau misalnya kita beda peringkat jadi beda dong. Betul nggak, Bu Fortina? Sekarang kayak gini, dia udah sering beli ke Harta Dinata. Nah, kalau sering beli, ngapain dia nggak jadi member? Kalau dia jadi member kan lama-lama dia bisa naik peringkat. Lama-lama dia bisa dapat cashback. Ya, lama-lama mungkin dia bisa cerita ke temennya, ke saudaranya yang mau beli. Jadi kan kalau kalau gini, kalau misalnya kita bukan jadi member, mungkin keluarga kita kalau ada yang pengen beli juga kita cuma bilang, "Kamu beli LM di mana?" "Oh, biasa saya beli di Harta Dinata." "Oh, ya udah, nanti saudara kita juga belinya nanti ke Harta Dinata." Tapi kalau kita udah jadi member, begitu ada yang nanya, "Kamu biasa beli LM di mana?" "Oh, beli ke saya aja." Kan jadi gitu kan. Jadi jadi kita bisa bisa nawarin ke saudara segala macam. Jadi sebetulnya Su- kalau dibilang harganya sama, itu harga waktu pertama kita pakai waktu masih basic. Ya, tapi ketika peringkat kita lama-lama naik kan udah nggak sama. Seperti itu Cuman ya. kendalanya sekarang masih lewat web, Pak. Belum ada stokis di kota masing-masing kan. Oh, betul, betul. Betul kan. Nah, ini makanya Bu Yeni itu lagi ada di Medan katanya lagi lagi ada orang yang lagi nanya-nanya stokis karena kemarin udah saya share juga soal persyaratannya ya, MOU-nya dan lain sebagainya ya, gitu. Cuman kalau stokisnya nggak ada stok LM juga sama aja kan, Pak? Harus lewat website juga kan? Betul, betul. Harus lewat website. Kalau misalnya stokisnya nggak ada stok LM ya, harus lewat website, betul, Bu. Nah, cuman kayak kayak kemarin kan sekarang kita udah hitung. Kalau misalnya orang udah posisi misalnya gold aja cashbacknya 0,4. Kalau kalaupun misalnya dia harus lewat website, tapi kan dia potongannya 0,4. Kalau belinya 1 ons, 2 ons tuh gede loh bedanya. Seperti itu, gitu. Oke, oke, Pak. Kalau dibilang misalnya, oh Pak, tapi kalau misalnya lewat website kena kena asuransi sama ongkir. Ongkir nggak terlalu besar ya, yang besar kan asuransi kalau kalau emasnya besar. Tapi kalau orang pembelian emas besar di toko Harta Dinata juga nggak ada stok. Ya kalau misalnya teman-teman datang ke toko Harta Dinata yang di Medan misalnya gitu kan,
itu nggak bakal ada tuh yang 100 gram ke atas. Mau beli yang 1 kilo, nggak bakal ada ready stock di sana. Dan kalau mau beli, tetap dikenakan juga ongkir dan asuransi sama, gitu. Oh ya, Jadi kalau ke nggak ada top, yang ready gitu dikenakan ongkir sama asuransi juga Pak. Bisa dia PO gitu di betul, toko. dikenakan. Betul, Oh, dikenakan ongkir dan asuransi. oke oke. Ya, seperti itu. Jadi sama ya. Nah, jadi kita yang penting harus konsisten kayak gini ya. Mungkin suatu hari kamu merasa itu hari terberat, tapi bisa jadi itu adalah saat penghasilan terbesarmu, katanya begitu ya. Dan hadapi segala rintangan, jangan pernah hilang harapan. Karena kalau kamu masih punya harapan, kamu bisa itu punya masa depan, kan gitu ya. Nah, yang keenam adalah 100% user. Nah, tentunya 100% user kalau di sini kan kita kan bukan diminum produknya ya, bukan dipakai karena kita bukan skincare produknya. Maksudnya, tapi kita di sini kan produknya perhiasan. Nah, perhiasannya perlu dipakai gitu ya. Karena kita business owner, bukan salesman. Jadi kita punya produknya, kita harus pakai produknya. Nah, nanti bentar lagi Pak Henry mau merilis ya ada kalung cowok, ada cincin buat pria juga. Nah, kalung prianya itu sebetulnya unisex ya. Jadi kalau buat perempuan yang senengnya kalungnya yang panjang, kan kalau kalung yang sekarang yang buat perempuan itu relatif pendek. Nah, kalau seneng kalung yang lebih panjang bisa juga beli nanti kalung yang untuk cowok ya sebetulnya itu unisex karena modelnya bisa bisa cowok cewek, tapi dia lebih berat, lebih tebal dan lebih panjang ya. Itu nanti akan keluar ya. Jadi itu bisa dipakai gitu ya. Kita tetap harus pakai produknya supaya kita bisa justru kalau kita pakai produknya kemana-mana kita nggak perlu harus membuka pembicaraan yang terlalu rumit karena produk-produk nikah itu kan sebetulnya unik ya karena sudah unik orang itu bisa perhatiin bisa nanya itu beli di mana kok lucu ya bisa gitu bisa diputer-puter misalnya seperti itu ya makanya kenapa bisa kita kudu harus pakai produknya dan juga untuk menambah keyakinan ya kalau kita pakai produknya. Dan juga tentunya integritas sebagai pebisnis mau mapan ya. Dan ini bisnis duplikasi. Nah, ini penting. Ya, ini bisnis duplikasi. Bisnis jaringan itu bisnis duplikasi Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu melakukan yang benar, kira-kira 50% akan dilakukan oleh jaringannya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan yang salah, kira-kira 200% akan dilakukan oleh jaringan Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, makanya ini bisnis duplikasi. Kalau Bapak Ibu tidak mau atau tidak suka pakai produk nikah, bagaimana jaringannya diharapkan untuk pakai, kan gitu, ya. Ini bisnis duplikasi. Kalau Bapak Ibu tidak suka ke pertemuan, bagaimana mengharapkan jaringannya ke pertemuan? Kalau Bapak Ibu nggak suka masuk training, gimana mengharapkan jaringannya masuk training? Kalau Bapak Ibu nggak suka presentasi, nggak suka edukasi, ya gimana mengharapkan jaringannya edukasi? Ya, ini bisnis duplikasi. Apa yang kita lakukan tuh dicontoh. Ya, makanya penting gitu ya untuk kita melakukan yang benar gitu ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir adalah gunakan alat bantu Bapak Ibu ya. Jadi kan tentunya udah ada alat bantu yang kita develop. Nantinya mulai tahun depan kan ada starter kit juga ya, itu juga jadi salah satu alat bantu. Ada flyer mungkin ya, nanti ada buku referensi, buku pengembangan diri. Jadi kita perlu belajar. Intinya sebetulnya menjalankan bisnis ini tuh kita tuh perlu belajar. Kita perlu belajar ya. Kita perlu berinvestasi bukan hanya modal beli produknya aja join paket basic sebetulnya. Bukan. Ya, jalankan bisnis ini tuh investasinya juga di waktu, tenaga, ya. Kita harus mau belajar juga. Ya, itu penting. Karena kita mau belajar jadi profesional, Bapak Ibu ya. Jadi acara mau mapan bisnis school tuh kan nanti ada home meeting, ada Zoom meeting, ada mau mapan basic training, dan lain sebagainya ya. Intinya semua acara mau mapan sebetulnya wajib diikuti, walaupun tidak ada undangan. Kenapa? Karena kalau kita datang, kita akan dapat keyakinan. Ya, saya percaya Bapak Ibu teman-teman yang hari ini malam ini masuk ke dalam ruangan kan dapat sesuatu kan? Ya, setidaknya dapat transfer energi lah dari saya begitu ya. Oh, jadi semangat lagi nih gitu ya. Nah, jadi kita harus mengisi energi positif gitu ya. Makanya kenapa kita ikutin.
Karena membangun keyakinan kita, ya, mengisi energi positif. Karena kenapa? Ketika kita jalankan bisnis ini di luaran sana, kita seringkali berbenturan sama yang negatif, Bapak Ibu. Kalau kita nggak sering masuk ke pertemuan, kita lama-lama lemes, ya. Kitanya positifnya sekali, ketemu berbenturan sama yang negatifnya banyak. Saya bisa tahan jalankan bisnis yang sebelumnya itu sampai 4 tahun itu kenapa? Ya karena saya rajin masuk pertemuan, Bapak Ibu. Ya, kalau enggak ketemu sama orang yang nolak lebih banyak daripada yang menerima, oh pasti berhenti. Ya, makanya kenapa saya akhirnya bisa berhasil gitu kan. Punya income setahun 200-300 juta lah ya penghasilannya waktu itu. Lumayan gitu. Kenapa? Karena saya masuk ke pertemuan-pertemuan. Kalau nggak masuk ke pertemuan nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, jadi kita perlu masuk ke pertemuan untuk dapat energi positif. Nah, makanya kenapa saya juga mau membangun tim trainer, Bapak Ibu ya. Kami ini mau membangun tim trainer, makanya sekarang saya sudah ada Pak Henry, saya juga dibantu ada Pak Edward. Ya nanti juga kita lagi approach juga ada salah satu trainer. Ya mudah-mudahan kalau berjodoh di tahun depan kita nambah lagi trainernya gitu ya. Ada materi-materi yang bisa dibagikan juga yang baru. Karena kita mau mentransfer energi gitu loh, energi positif ya. Lalu yang kedua adalah membangun knowledge dan skill. Karena di pertemuan-pertemuan itu kadang-kadang kita dapat wawasan baru, beda pembicara, beda sudut pandang, beda point of view, bisa beda yang kita dapat. Oh iya ya. Lalu bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita belum pernah dengar jadi tahu. Oh, kalau pertanyaan ini jawabannya ini. Ya, jadi kan membangun skill, ya. Lalu membangun komunitas, ya. Jadi kita ini terutama untuk offline sih ya. Kalau kalau sering datang ke acara-acara offline kan kita jadi punya komunitas gitu ya. Oh, jadi saling tahu, punya keluarga baru, saling kenal ya dan membangun integritas. Yang tadi ya bisnis duplikasi. Ini ingat ini bisnis duplikasi. Ya. Jadi tips mengundang adalah edifikasi acara terdekat dan jual tiketnya. Ini bicaranya nanti ya Bapak Ibu ya. Nanti itu kan kita pasti memapan itu suatu saat harusnya jadi besar. Ya, ada pertemuan-pertemuan, ada tiket. Nah, termasuk waktu itu kita di Medan udah jual tiket. Kenapa tiketnya harus dijual? Ya karena kalau tiketnya dikasihin Bapak Ibu, orang itu tidak akan menghargai, orang itu banyak yang nggak datang. Ya, orang Indonesia itu tuh tidak pernah menghargai sesuatu yang sifatnya gratis. Ya, yang gratis itu tidak pernah dihargai. Makanya tiket itu harus berbayar. Makanya leader mau sehebat apapun, kalau ketemu sama saya, dia minta titik aja gratis ya. Pak, saya di bisnis yang lama mah disupport katanya. Support A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K gitu ya. Saya di bisnis mau apa? Saya mau jalankan. Saya mau minta support titik gratis aja. Nggak saya kasih tuh, ya. Nggak saya kasih. Kenapa? Karena buat saya, kalau kamu mau jalankan bisnis, kamu nggak mau keluarin modal, kamu mentalnya bukan pebisnis. Antara kamu leader bohongan, karena kamu nggak punya uang, gitu kan. Karena kalau leader beneran yang berhasil, masa nggak punya uang untuk join di Momapan, kan gitu. Ya. Atau yang kedua, gitu kan, kamu cuma mau memanfaatkan aja. Karena pada akhirnya ketika kita kasih titik gratis pun, tetap aja nggak akan aktif, nggak akan jalan. Nah, beberapa leader udah pernah saya kasih tahu seperti ini. Tapi ada beberapa yang ngeyel ya. Mereka tetap kadang-kadang kasih ke temennya, ya udahlah dijoinin gratis, toh dapat produknya emas, ya nggak apa-apa lah disimpan. Berharap orang itu jalan, nggak jalan ternyata Mbak Ibu. Karena orang itu kalau nggak ada effort, nggak ada yang dikorbankan, nggak ada biayanya gitu kan, dia nggak akan dia akan tidak nggak akan menghargai. Makanya jangan ya apa-apa tuh kita jual tiketnya. Ya, jangan kasih titik gratis, jangan kasih downline gratis, nggak ada yang gratis-gratis, nggak ada, jangan. Yang boleh gratis apa? Presentasi gratis boleh, ya. Konsultasi gratis boleh, ya. Kalau konsultasinya berbayar, awas itu malah ya. Tapi kalau minta titik gratis, disupport tiket gratis, gitu, jangan, Bapak Ibu ya. Itu mentalnya berarti bukan mental pebisnis, ya. Lalu nanti rules dalam acara mau mapan, misalnya ya. Kalau ini untuk offline ya, dilarang ngobrol, handphone dimohon untuk di silent. Kalau leader berbicara juga tidak memotong pembicaraan.
Nah, lalu nanti kalau biasanya kalau selesai acara, harus ajak prospek berkenalan sama tim leader. Ya, bikin circle-circle. Ini kalau misalnya sudah acara offline ya. Dan edifikasi leadernya sekali lagi ya. Penting, edifikasi itu penting Bapak Ibu. Ya, supaya leadernya bisa membantu Anda untuk bisa meyakinkan calon prospek Anda untuk ngambil keputusan di bisnis ini. Gitu ya. Dan juga yang benar adalah membangun bisnis itu membangun home meeting Bapak Ibu. Ya, jadi membangun home meeting itu skalanya skala-skala kecil gitu ya, table talk, home meeting gitu ya. Kenapa? Karena di acara skala kecil yang misalnya kapasitasnya cuma 5 orang, paling banyak 10 orang gitu. Justru tingkat closingnya biasanya lebih besar. Ya, saya perhatikan beberapa kali kita bikin acara ya di berbagai kota ya. Tingkat closing terbesar di mana? Waktu kita bikin acara seringkali di Jakarta, di kantor pusat. Nah, ketika kita bikin acara di Jakarta di kantor pusat, itu tuh ruangannya terbatas. Nggak bisa banyak-banyak. Yang datang paling banyak cuma bisa 15 orang. Itu pun 15 orang itu bukan orang baru semua. Leadernya yang banyak gitu. Jadi misalnya kalau 15 orang, orang barunya cuma 5 palingan. 4. Tapi leader-leadernya ada membernya udah ada 10, 11. Jadi akhirnya suasananya positif. Yang 4 ini terbawa sama yang 11. Sehingga closing. Tingkat closingnya tinggi. Nah, yang jangan dilakukan adalah kita bikin acara besar tapi manpower kita masih sedikit. Membernya, leader aktifnya masih 10, tapi kita bikin orang-orang yang diundang 100 misalnya. Itu tingkat closingnya nggak banyak. Karena nanti banyak yang negatif gitu loh Bapak Ibu. Ya, makanya sebaiknya set up home meeting. Home meeting itu paling ideal ya skala-skala kecil karena biasanya di sini itu undangan-undangannya cukup 3 orang, 4 orang itu udah cukup gitu, nggak usah terlalu banyak ya. Dan hindari adanya brosur atau flyer di awal waktu home meeting. Jadi jangan sampai orang tuh langsung lihat-lihat brosur, lihat flyer gitu ya. Tapi biarlah kita bisa edukasi dulu, baru nanti belakangan kalau dia mau pulang, baru dikasih flyernya gitu ya. Dan jangan menyiapkan makanan berat, cukup air minum. Saya mau menekankan sama Bapak Ibu semua untuk membangun bisnis itu jangan membiasakan untuk mentraktir makan. Karena nanti Anda hanya bikin pasukan makan gratis gitu. Kita tuh bikin bisnis. Di sini kita menawarkan opportunity. Kita bukan meminta dia untuk apa kita mau menjual sesuatu dan dapat keuntungan dari dia. Jadi kita harusnya pede-pede aja kok. Kita misalnya ngajak ketemuan itu nggak harus kasih makan gitu. Ya, kalau minum oke lah, tapi nggak perlu harus kita traktir makan gitu loh, Bapak Ibu ya. Nantinya Bapak Ibu akan membiasakan bangun tim yang manja gitu. Bukan tim mental bisnis gitu. Tapi timnya mental makan. Datang hanya pengen ditraktir makan. Waduh, repot. Mental-mental kayak gitu tuh repotnya. Dan mohon maaf ya, orang-orang yang bermental seperti itu nggak akan pernah bisa kaya, Bapak Ibu. Ya, orang kaya atau miskin itu bukan diukur dari seberapa uang yang dia punya. Orang kaya atau miskin itu diukur dari mindset dan mental. Karena orang kaya itu bisa saja orang kaya yang mentalnya kaya, mindsetnya kaya, ketika dia jatuh miskin, bangkrut, bahkan minus, dia berapa tahun struggling, berusaha bisa kaya lagi. Tapi kalau orang mindset miskin, mental miskin, ketika dia dapat lotre, dapat undian, dapat uang runtuh dari langit, uang dapat gede, tetap nanti berapa tahun kemudian miskin lagi. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu bisa googling. Berapa banyak tuh orang-orang yang menang lotre, itu tadinya miskin, jadi kaya dan miskin lagi. Selalu begitu. Karena kaya dan miskin itu sebetulnya bukan masalah uang yang kita pegang. Kaya dan miskin itu masalah mental dan mindset. Ya, makanya saya di sini, ya mau mapan ini, namanya juga mau mapan. Mau mapan itu kan mengajak orang menjadi mapan. Bagaimana orang bisa menjadi mapan? Bukan hanya bicara dapat uangnya saja. Tapi bagaimana punya mindset, punya mental yang juga kaya. Punya mental, punya mindset yang juga pengusaha, bukan karyawan. Punya mental, punya mindset yang juga mental mindsetnya itu adalah orang-orang yang memang mau berkorban, mau effort, itulah orang kaya, gitu loh.
bukan cuma mau menerima tapi mau memberi. Jadi saya nggak sarankan Bapak Ibu untuk kalau ketemu orang itu harus traktir makan, jangan gitu. Ya, itu begitu. Nah, ini Bu Fortina tanya, cara cara halus nolak yang minta titik gratis gimana ya dengan harapan dia join. Yang minta itu kita yang minta itu yang kita tahu udah jadi leader berkembang di company lain. Nah, oke, kalau saya akan tanya gitu. Misalnya kalau Pak Henry ya, ini contohnya Pak Henry lagi. Misalnya dia bilang minta titik gratis, saya akan tanya Pak Henry, kalau boleh tahu, Bapak minta titik gratis itu apakah Bapak ada kendala keuangan saat ini? Saya tanya gitu aja dulu. Kita lihat gitu, jawabannya apa. Karena apalagi kalau pria ya, pria itu kan biasanya kan egonya ada ego, ada harga diri ya. Terus kalau dia merasa mengklaim bahwa dia jadi leader besar gitu, ya berkembang gitu. Masa sih gitu kan dia bilang ada masalah keuangan kan gitu. Tapi kalau misalnya jawabannya iya betul Pak, saya tuh lagi ada masalah keuangan. Tuh. Oh, nah justru itu Pak Henry. Saya ajak Bapak gabung di Momapan tuh supaya bisa mengatasi masalah keuangannya Bapak. Nah, sekarang kalau Bapak ada isu untuk bergabung, Pak, kabar baiknya di kita itu bisa bergabung dengan cara gadai, Pak. Jadi bisa dicicil. Bisa 36 kali dicicil. Nggak berat, Pak. Cicilan sebulannya masih lebih berat Bapak bayar WiFi bulanannya. Nah, gitu. Jadi kita arahkan gitu. Kalau dia tetap tetap ngotot mintanya titik gratis, kita bilang, Pak, ini mah mohon maaf, bukannya saya nggak mau atau nggak mampu misalnya untuk mensupport Bapak. Tapi saya mau membangun bisnis ini dengan cara yang benar. Dan saya dapat training yang menjelaskan bahwa sebaiknya semua orang itu bergabung itu ada effortnya, ada usahanya. Ya tidak kasih titik gratis. Bilang aja seperti itu. Karena nanti terduplikasi, Pak. Ini bisnis jaringan. Kalau misalnya saya kasih Bapak titik gratis, nanti terduplikasi. Tidak baik. Ya, seperti itu. Kalau dia tetap nggak mau, ya sudah. Skip aja, Bu Fortina. Nanti di follow up aja. Mungkin kita tunggu aja nanti di company lainnya juga mungkin nggak panjang umur, mungkin yang nggak tahu gitu ya. Tapi saya juga mau cerita. 9 bulan yang lalu, saya sempat mendekati ada salah satu leader besar. Ya, pada saat itu dia lagi memilih untuk menjalankan di tempat lain gitu kan. Ya, ini 9 bulan ya bicaranya, 9 bulan yang lalu. Waktu itu mau mapan itu belum ada izin, jadi saya masih wacana-wacana gitu kan. Ya, belum sampai presentasi, baru ngehubungin gitu kan. Tapi dia sudah menolak waktu itu. Dia cukup yakin dengan pilihannya di tempat yang perusahaan A gitu ya, kira-kira seperti itu. Sekarang 9 bulan kemudian, ternyata perusahaan A-nya sudah goyang gitu ya. Perusahaan A-nya sudah nggak tahu nih nasibnya bagaimana ke depannya. Makanya dia akhirnya mulai mau merapat lagi nih, minta ketemu, bukan bukan minta ketemu, tapi sudah bersedia ketemu lagi sama saya gitu ya. Jadi maksud saya gini, Bapak Ibu, memang multi level tuh banyak banget sih. Di Indonesia tuh banyak banget. Setiap hari juga keluar multi level baru. Tapi saya nggak kecil hati dengan Momapan. Kenapa? Karena saya yakin multi level yang lain itu umurnya bulanan gitu. Paling lama setahun. Coba kita lihat nanti rontoknya banyak. Ya, karena mereka banyak bakar duit di awal dengan produk yang sebetulnya tidak sebagus itu gitu. Ya, produknya tidak sehebat itu. Produknya pasaran kok gitu. Beda banget gitu kalau kita tuh blue ocean. Jadi saya sih confident-confident aja gitu. Mungkin begitu ya Bu Fortina ya.